Warna hatinya apa hari ini teman-teman? Biru. Biru. Biru muda. Merah. Abu-abu, putih, merah, pink, biru, krem, biru, hitam. Ustaz Agung, Ustaz Joko, putih. Bapaknya sudah biru, coklat, krem, ungu. Warna hatinya ungu, oke. Jangan bayangin lo ya. Biru muda, kuning, merah, merah, merah. Kenapa saya tanya hati hari ini? Teman-teman, cuaca hari ini panas, betul? Kira-kira seorang pendongeng kalau melihat cuaca panas, apa yang akan keluar dalam lesan kita? Pilih kalimat 3. Alhamdulillah, innalillah, astagfirullah. Itu the real storyteller. Ya. Kadang kita itu mohon maaf gampang banget ngeluh. Terutama saat dongeng, bocah rame, jadi bocah kenapa kau kayak aman. Kadang kita dong, gurunya rame sendiri. Jadi gurunya contoh kan gitu. Kadang itu terjadi tanpa kita sadari. Teman-teman tahu nggak, keluhan itu yang akan menumbuhkan pahala kita. Bagaimana dongeng jadi sebuah berkah kalau kita sendiri ngeluhkan itu, ngeluhkan santrinya, ngeluhkan gurunya, bahkan ngeluhkan manisanya. Problem, betul. Betapa kita itu habis itu nggak jadi. Terus kayak kita nggak jadi. Pendongeng itu rata-rata wajahnya itu mesti smiling face, menawan, mempesona. Nggak ada pendongeng yang wajahnya itu kaku, flat, nggak ada. Seorang pendongeng cirinya dia itu gampang banget mesem. Bahkan, mohon maaf nih, suatu situasi buruk pun dia akan senyum. Apalagi situasi baik. Maka seorang pendongeng rata-rata umur dowo-dowo. Amin. Dan rezeki ini gampang banget teko. Amin. Enak gampang ngeluh, gampang lungo. Maka teman-teman, hari ini mohon maaf nih, kita sowan kumpul di sini, sudah satu. Kita patut bersyukur pada Allah SWT karena nggak semua orang bisa menjadi pendongeng. Pendongeng itu the one and only. Nggak seorang bisa. Bahkan ada teman saya belajar mati-mati untuk bisa dongeng, nggak bisa. Teori bisa dikuasai, tapi begitu depan anak-anak mati kutu. Nah teman-teman, saya yakin kita di sini semuanya pernah alami gagal dalam hal mendongeng, betul? Pernah bedanya gagal, mungkin pernah terbesit nggak mau dongeng lagi. Pernah kan alami kayak gitu? Semoga nggak pernah ya, cukup kami yang tua-tua aja. Kalau yang tua-tua kayak saya, kemudian Mas Yuki, itu pernah alami itu. Nah teman-teman, hari ini kita mau sharing bagaimana sih kita menjadi pendongeng yang bahagia. Jujur sebenarnya saya itu agak sedikit miskin Mas Ilham karena saya nggak tahu temanya itu ice breaking ataupun apa tadi satunya? Penguasaan audiens. Yang saya siapkan adalah personal branding. Why? Kenapa saya di materi ini teman-teman? Seorang pendongeng itu perlu di branding. Kenapa? Karena, mohon maaf nih, sama-sama namanya pandan. Orang ngeliat tanya, "Mbak mau cari pandan, ada nggak? Pandan yang mana?" Pandan pendongeng, oh Jaten. Tapi kalau dia tidak punya personal branding, bisa jadi salah. Maka teman-teman habis dongeng, kira-kira apa yang terkesan dalam hidup kita? Terutama anak-anak. Ceria, sedih, gelo. Anak-anak pengen kita selesai atau pengen lanjut terus dongengnya? Kira-kira ketika dongeng kita selesai, kira-kira mereka pengen udah lagi kita atau stop pengen ganti yang lain? Kita pengen gitu kan? Tapi mohon maaf, kalau kenyataannya habis dongeng, kemudian bosong undang gue mana yang lain toh? We have problem teman-teman. Nah hari ini
Kita kumpul tujuannya adalah kita ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak biar mereka berkesan seperti itu. Tepuk tangan dengan satu jari, hey. Tepuk tangan dengan dua jari. Nanti nggak benar. Tepuk tangan dengan tiga jari. Yang lain. Tepuk tangan dengan empat jari. Tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi. Punggung tangan. Tepuk tangan dengan punggung tangan. Lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk tangan kananmu. Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Ganti. Tepuk-tepuk tangan kirimu. Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Kita gerakan. Gerak-gerakkan jari tanganmu. Hey, putar-putar di hadapanmu lagi. Gerak-gerakkan jari tanganmu. Hey, putar-putar di hadapanmu lagi. Angkatlah setinggi tubuhmu. Goyangkan sesuka hatimu lagi. Angkatlah setinggi tubuhmu. Bukalah, bukukan badanmu. Tepuk tangan semuanya. Nah, hari ini saya mau ngomong bingung aja sih. Ice breathing itu sebenarnya teman-teman udah masih semua kan? Nah, saya butuh pertanyaan begini. Kalau Anda, kita ada sebuah cerita. Kita kasih Kak Banda. Udah luasa. Tahu aja. Teman-teman, langka loh kayak ini. Ini kalau nggak dia orang panggung nggak mungkin melakukan seperti itu. Saya nggak bisa. Kalau itu mah raja ngeles ya. Teman-teman, ini contoh kecil. Contoh kecil bagaimana penguasaan panggung. Orang kamu tahu mana hal yang harus ditata, mana hal yang harus dihindarkan. Tapi kadang kita abaikan itu. Seringkali kegagalan dalam dongeng itu bukan karena kita nggak mampu dongeng, enggak. Di rumah kita siap-siap, tapi gagal justru di panggung. Contoh, dongeng ada anak duduk di panggung, terganggu nggak sih? Terganggu, apalagi Mbak, pes tahu. Gak ada satu orang bubar pulang kita, ya kan? Kadang nggak sampai situ mikirnya. Satu lagi nih, kadang-kadang gagal kita punya kita menguasai materi. Kadang nggak menguasai audiens. Ya kan masuk, mata harus lihat. Ini audiens posisinya bagaimana? Penyebaran ustadznya bagaimana? Jangan terlalu percaya diri teman-teman. Kalau di panggung pasti berhasil beruntung. Ada faktor-faktor teknis yang kadang-kadang merubah segalanya. Ketika Anda masuk panggung di sebuah kegiatan, yang Anda lihat itu ada anak-anak, para gento-gentonya ngumpul, rame terus. Ada satu anak megang HP, misalkan, dua anak megang HP. Anda lihat, tapi Anda kok diam aja? Saya pastikan, pasti akan habis kamu anak ribut dengan HP. Yang kita lakuin apa? HP itu potensi ganggu nggak sih? Banget. Ganggu ada dua macam. Ganggu itu dalam artian anaknya itu bikin masalah, trouble dan sebagainya. Satu lagi, anaknya sendiri. Ini kaitannya dengan penguasaan audiens. Maka yang dilakukan adalah sebelum masuk tandai dulu tuh potensi problemnya di mana. Pertama panggung dulu aman gak sih? Gitu kan. Aman gak sih? Gitu. Yang kedua anak-anaknya ini ada nggak sih anak yang bakal mengganggu? Kalau itu udah kita tahu, maka setidaknya kita udah mengantisipasi agar cerita kita tidak gagal. Penampilan kita tetap berjalan. Kenapa? Problem-problem yang potensi muncul sudah kita antisipasi. Maka teman-teman, kita akan sia-sia. Ini saya udah siap-siap dari rumah, macam-macam dibekali SP udah tahu macam-macam. Tapi di situ ada problemnya terus udah buyar kita. Itu belum lagi panitia. Makanya panitia itu juga menggagalkan dongeng kita. Stop dulu, sambutan dulu. Pernah ngalamin? Baru dongeng, stop dulu sambutan. Panitia apa? Kepala. Sering kayak gitu. Teman-teman, ada banyak penyebab kita gagal dongeng. Nah, saya ngangkat ini
Karena saya berpikir teman-teman, kita hampir sebagian besar dongengnya itu by program, bukan by request. By program itu adalah kita mendongeng karena ada program sedang berjalan. Contoh, Safari Peduli Palestina, Safari Peduli Aceh, Safari Peduli banjir. Besok itu kita rata-rata dongeng karena faktor itu. Kemudian penggalangan dan seterusnya. Jarang di antara kita yang dongeng betul-betul pure by request unity. Hari longgar nggak ya, bisa nggak di sekolah saya, bisa nggak di TPA saya. Jarang kita seperti itu. Sampai kapan kita mau kayak gitu? Selama personal branding nggak dibentuk, maka jenengan akan dongeng ya nunggu program. Habis Ramadan, siapa yang dongeng 20 kali? Ini udah 3 bulan lebih. Gak ada kan? 10 kali? Gak ada kan? Kenapa gak ada program? Sampai kapan? Temen-temennya apa? Serius. Kenapa saya ngomong kayak gini teman-teman semuanya? Karena saya nggak mau jenengan itu, mohon maaf ya, dimanfaatkan. Manfaatkan untuk kepentingan suatu seseorang. Oke, kita punya personal branding, kita punya harga. Ini pakarnya ini. Kita punya nilai. Maka bangun nilai diri kita. Kemarin, mohon maaf ini on the record ya. Kemarin on the record ada salah satu oknum ngobrol sama salah satu oknum juga. Kemudian saya dongeng 10 kali. Sekian. Untuk biro. Saat ini. Sekali. Dendi. Paham saya? Ada seseorang nunjukin dia rame sekali dongengnya, dapat sekian K. Dipamer pada seseorang nunjukin aku punya satu, tapi nilai lebih gede. Kira-kira personal brandingnya kuat mana? Yang satu. Sampai kapan kita? Saya nggak bicara tentang materi, tapi bicara tentang nilai. Nilai kita itu yang menentukan harga kita. Solo itu pendongengnya mohon maaf betul-betul lembut-lembut, sosialnya tinggi banget. Tawadhu zuhud. Kalau dibayar apa-apa, ini babi ngeluh. Bukan, saya nggak akan mengajak teman-teman untuk nentuin tarif, tidak. Tetapi teman-teman dengan punya nilai yang harus dirawat, ditumbuhkan agar apa? Agar kita itu berkualitas. Bayangin, Anda manggung 1 jam dibayar 1 juta, seneng nggak kira-kira? 1 juta itu kayak manggung berapa kali? 5 kali. 5 kali sekalian 200. Kalau 150 dan seterusnya. Artinya apa? Saya ingin mengangkat ini karena apa? Kan dia punya nilai dan kita itu kaya banget loh. Kak Luki sama Kak Pandu beda banget cara dongengnya. Beda banget. Perutnya apa? Fisiknya sama, beda. Kak Husain sama Kak Taro beda cara penyajiannya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kalau Anda seorang atau sebuah cerita, kira-kira apa sih yang ingin Anda ceritakan pada anak-anak? Paham maksud saya? Misalkan Anda itu punya cerita hidup yang paling menarik yang ingin Anda sampaikan kepada anak-anak. Kira-kira Anda akan cerita apa? Tentang apa? Satu ya. Ini bisa terima maksud saya. Nah, kalau Anda itu sebuah cerita hidup yang ingin Anda tularkan pada anak-anak, kira-kira sih Anda mau cerita apa pada anak-anak? Mulai ini dulu ya. Oke, kita mulai dari dengan ya. Saya mau cerita fiksi anak-anak. Fiksi anak-anak, lanjut. Ini dulu aja. Fiksi. Kekonyolan saya sendiri. Konyolan. Oke, simak. Cerita bagaimana merespon kenyataan. Menerima kenyataan. Menerima konyolan gak pandang kan? Ini ya, jangan ke cerita meraih cita-cita seperti kita mengambil bintang. Oke, imajinasi ya. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup.
Apa yang cerita ya versi terbaik yang ingin Anda sampaikan pada anak-anak sehingga anak tegak gitu. Semangat dari bawah. Semangat dari itu. Sejak kecil udah punya cita-cita yang sebenarnya. Saya udah punya cita-cita ya, karena tahu banyak anak yang nggak punya cita-cita. Iya, Betul kan? Inspirasi sahabat Kisah Nabi, Kesehariannya Islam. kisah Islam, Menjadi wajah. menjadi wajah ya. Meraih mimpi yang mungkin kita nggak yakin buat lagi. Meraih mimpi yang kita nggak akan meraih itu. Maksudnya masih ada yang aku masih takut. Oke. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari jalan apa? Syukur. Merealisasikan impian diri sendiri. Oke. Si meraih mimpi. Meraih mimpi. Keberhasilan setelah jatuh berkali-kali. Oke. Syukur. Mandi. Motivasi hidup. Perjuangan. Semangat. Kisah Nabi. Pak Yo. Cinta orang tua. Sama atau beda kita ini rata-rata? Beda. Teman-teman, sebenarnya tidak ada satu pun lama-lama juga akan rusak. Tapi kita juga mudah-mudahan bakok-bakok ya. Teman-teman, pendongeng satu sama pendongeng yang lain itu pasti ada bedanya, nggak sama. Ketika kita mendongeng sama plek dengan pendongeng yang lain, maka ciri khas kita akan hilang. Bahkan nggak ada ciri khas. Pendongeng A, pendongeng B, pendongeng C, D dan seterusnya pasti punya perbedaan. Lucunya Kak Luki sama lucunya Kak Toto sama atau beda? Beda. Beda. Kekonyolan Kak Panda sama kekonyolan Kak Imam masuk satu rumah, satu kamar mesti beda, ya kan? Artinya setiap kita tuh punya spesialisasi. Mohon maaf nih, mungkin tadi yang cerita tentang sejarah antum ya, Mas siapa namanya? Maliki ya, dia kenalan. Mas Maliki memang dia tuh punya passion cerita tentang sejarah. Ketika dia cerita sejarah, semangatnya ada, muncul, ketemu passionnya bagus. Tapi misalkan suatu ketika dia tidak cerita tentang sejarah, bisa jadi passionnya nggak muncul. Jadi setiap orang mesti punya passion dalam hal cerita. Dan kita pasti punya keunggulan beda-beda. Di sini yang paling lucu siapa kira-kira teman-teman semuanya? Menurut Anda? Pak Yo. Pak Yo paling lucu di sini. Iya. Yang paling lucu. Yang paling bisa mendramatisir kalimat. Yang pinter main sulap. Yang pinter main boneka. Mas Pak Yo. Ya. Yang pinter main boneka. Yang pinter bikin mainan. Yang pinter nyanyi. Saya lah. Yang pinter bermain tepuk. Kaluki. Yang setengah-setengah. Yang interaktif. Yang pintar menggalang massa. Kita semua punya perbedaan itu loh teman-teman. Nah, itu yang harus kita framing. Kalau itu nggak tentang framing ya kita sama seperti yang lain teman-teman semuanya. Maka teman-teman semuanya, personal branding itu sebenarnya kesan yang tertinggal setelah kita selesai. Ya, kesan yang tertinggal setelah dongeng itu apa di mata anak lain? Kalau kita habis dongeng kok biasa-biasa aja, mohon maaf, ya sudah. Maka tahun depan atau kesempatan berikutnya akan minta pendongeng yang lain. Gitu. Nah, teman-teman, kita baru mulai. Maka jangan berpuas diri. Meskipun, mohon maaf, kita semua punya profesi masing-masing, ya kan? Punya profesi masing-masing. Apakah semua di sini itu profesi utamanya mendongeng? Ya. Nggak ada kan? Rata-rata profesi utamanya bukan mendongeng kan? Nah, itulah mengapa kita, mohon maaf, mendongeng itu jiwa sosialnya tinggi karena bukan profesi utama. Tapi itu kota-kota besar yang lain, dongeng itu jadi profesi. Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta, dongeng di profesi. Iya. Harus pakai ya?
Nah, maka teman-teman, meskipun ini bukan profesi kita, tapi personal branding yang kita bangun. Pendongeng A dikenal lucu dan interaktif. Kalau kita, mohon maaf, sekali saja, pendongeng yang lucu interaktif kira-kira siapa di sini? Ayo. Ya. Pendongeng yang penuh hikmah dan menyentuh. Kasih. Wes, setelah saja ya, ada jawaban ya. Pendongeng yang spesialis anak usia dini. Beda-beda, segmennya lain. Ketika ada permintaan, saya ada permintaan nih, dongeng untuk anak PAUD. Kira-kira siapa yang akan saya minta isi nanti? Wah, aku nih bagian yang kasih. Karena nggak semua mampu di anak PAUD, ya kan? Kalau anak SD, mungkin anak SD pun pilih-pilih, gitu di sekolah A, B, C, D, sekolah orang saya gitu kan. Misalnya laskam, gitu, abot, kan gitu. Inklusi anaknya kan, HBK, KB gitu kan. Kalau di SD biasa, mungkin bisa kita ambil kan. Nah, ini spesialis ini teman-teman semua yang harus kita bangun. Sekarang teman-teman coba lihat diri masing-masing. Saya itu apa sih passionnya? Kira-kira personal branding apa yang kita bangun? Supaya apa? Supaya kita dikenal dengan itu. Oke. Semua penduduknya sama, maka tidak ada yang diingat. Waduh, kan? Kopi plak. Selesai. Sama-sama bisa main boneka tangan. Ini kalian beda. Ya. Yang satu bonekanya boneka manusia, tapi boneka monyet tidak lain lah. Kan gitu. Maka teman-teman, ya Bismillah. Dari sini kita mencoba untuk membangun personal branding. Kalau SDG gampang lah ya, nanti kita bisa kembangin. Nah, saya akan sampaikan teman-teman, membangun personal branding itu 3 macam. Ya, pilarnya 3. 1, clarity. Clarity itu semacam kejelasan ya, kejelasan personal kita itu kayak apa? Ya kan? Kita bicara juru kisah, Ustaz Maliki, ahlinya tentang kisah. Ya, sahabat, kisah Nabi, ya kisah ulama, gitu. Jadi dia betul-betul memperjelas posisinya di mana. Tapi mungkin di antara kita semuanya bisa, mau berkisah, mau bercerita, mau dongeng, ada masalah. Tapi di antara 3 itu pasti ada satu yang handal. Pak Yo, dia sulap sama dongeng, tapi ahli mana? Sulapnya. Dongeng bisa nggak? Bisa. Pendongeng bener ya? Enggak. Ya kan? Yang kedua konsistensi. Nah, personal branding itu bisa dibangun kalau kita konsisten teman-teman semuanya. Kalau kita bolah malih, ya sudah, maka orang nggak terkesan dengan kita. Ini saya bahas satu. Yang terakhir value, nilai. Saya akan kupas satu-satu dulu ya. Nah, sebelum ini masuk ke teknis kaitannya sama siapa yang ditutupkan. Clarity, kejelasan diri. Siapa saya sebagai pendongeng? Identitas ya. Siapa saya sebagai pendongeng? Maksudnya begini. Ketika kita mendeklar kita seorang pendongeng, maka pasti punya kekhususan. Ya. Nah, ini ada kalimat bantunya, Saya adalah pendongeng yang titik-titik untuk titik dengan gaya titik-titik. Saya adalah pendongeng titik-titik untuk titik-titik dengan gaya titik-titik. Coba teman-teman, dari sekian banyak jenis dongeng, dengan untuk playgroup, ada pernah dongeng TPA, Taman Pendidikan Anak pernah? Rasanya bagaimana? Gitu ya. Ngomong rambutnya kamu udah gudang-gudung orang tahunan kan gitu ya. Kita pernah dongeng di anak PAUD, anak TK, anak SD, SMP, ya kan? Pernah dongeng di MI, di SD. Coba bandingin itu. Dari sekian itu, mana yang paling nyaman buat Anda? SD. Oke, kalau SD coba catat dulu. SD kelas atas atau kelas bawah? Catat dulu ya. Nanti kita ada ketemu nih. Saya ada pendongeng yang titik-titik. Yang ini isinya apa sih? Yang lucu, yang pinter sulap, yang pinter humor, yang pinter tebak-tebakan, yang pinter tepuk. Di sini. Anda punya kelebihan di mana? Kalau Anda biasa-biasa saja, maka Anda nggak akan mengesankan. Dipakai sekali sudah, finish. One time use sudah selesai. Sekali pakai, sudah. Kayak apa? Sekali pakai selesai. Pisu. Ya, kita melihat itu loh teman-teman. Angkat itu. Karena pendongeng itu, juru kisah itu, penderita itu dibutuhkan sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Saya sama saya.
maka jangan berhenti. Ya kan? Nah, untuk siapa? Nah, untuk siapa tadi? Level-levelnya tadi. Playgroup, BK, SD, SMP, TPA. Coba teman-teman bawa HP. Coba sekarang buat kalimat ini kirim ke grup. Yang udah masuk grup. Ada yang belum masuk grup? Oh iya, nanti dimasukkan. Kalian masukkan dulu. Yang belum masuk grup siapa? Kak Imam sudah? Ada yang belum? Belum. Lupa malah. Yang tak Namanya Belum, ntar masukkan dulu. Yang belum di grup nomornya bisa grup ya. Tak share-kan. Saya share dulu. Kak Kela belum masuk ya? Grup persetujuan. Nah, kayaknya udah. Udah, yang belum? Ikan Mayang sama Kak Imam. Tina. Nomornya di share grup nanti boleh dimasukkan pakai sama tadi. Masukkan dulu. Apa ya? Paksa dia kasih. Saya kok teringat Mas Agung, Mas Agung nggak kelihatan. Ono acara pesantren. Sampai. Dulu, Kak. Grup apa sih? Dia pasti judul. Kak Maliki, oke. Kuning ya kakak. Oke mau. Oh iya, udah. Ya udah masuk grup, silahkan tulis satu kalimat yang menjelaskan siapa Anda. Identitas Anda siapa? Kak Tina. Tina namanya udah tak. Oke. Oh, minta tolong kasih dimasukin. Ya, Ya Mas Yasir. Ya. No. Oh ya Allah. Itu lah. Kak Maliki terus Si. Kak Tina. Kak Tina yang mana? Oke. Oh iya, ingin Sadiwanya deh, ingin saya. Sadiwa ya. Sadila. Saya ingin Sadiwa. Ini logonya Bu. Kak Mayang itu dulu yang ini Bergerak. di Asalam tuh yang ini solo berbeda. Oh, I see. Akhirnya. Iya. Nana sering main ke sana dulu. Oke sudah. Kak Mayang dulu. Ya. Silahkan, bikin satu kalimat saja yang menggambarkan identitas Anda. Karena begini teman-teman, jangka panjang persaturan ingin membuat semacam ID card, ya, ID card untuk seluruh anggota persaturan. Yang mana ID card itu menggambarkan siapa Anda. Jadi ketika ada request, kemudian ada semacam liputan apapun, kita udah punya peta. Oh, pendengar yang lucu gemesin ini. Oh, lucu imut-imut ini. Lucu amit-amit sudah seni ya, gitu. Jadi sudah ada petanya jangka panjang. Nah, sebagai informasi kemarin ada lomba yang bisa sama Pak Kala sama saya yang ngadain teman direktorat ya. Mana? Itu silahkan teman-teman ambil kesempatan gitu, karena itu akan menjadi salah satu pengembangan kita. Kemudian ada lomba juga kemarin yang baru itu di mana ya? Lupa saya. Belum saya share. Teman-teman. Di BBGTK juga ada kok. Ada itu. Kemarin satu lomba. Bikin Betul. video juga. Nah, ikut aja teman-teman semua. Kita nggak tahu rezeki kita itu datang dari mana. Siapa tuh nanti di go public ya kan? Gimana dongeng ke Kanada siapa? Ini pakai bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris minta tolong Kak Kaila ini. Yes. Everyone, good morning. Gitu ya. Sudah? Ini akan kita rekam, akan kita tulis, akan kita framing. Tapi ini bukan sesuatu yang mutlak, teman-teman bisa berubah, ya kan? Memframing diri agar ini ke depan betul-betul bisa kita wujud. Gitu ya.
Sabar ya teman-teman, inilah akan kita umroh insya Allah. Amin. Siapa tahu nanti tahun depan kita umroh bareng-bareng. Amin. Ya Allah, kami ingin makan gorengan di Madinah ya Allah. Amin. Kami Ya. berlutisan di Medina. Kita juga ingin ngerasain makan kacang godok di Madinah ya Allah. Bersama teman-teman di sini semuanya ya Allah. Amin ya. Siapa tahu di sini kita bisa nabung ya toh. Dari kegiatan kita mendongeng berkumpul ternyata bisa buat kita berangkat ke sana. Siapa tahu. Tak kira mesin kasir. Tahu. Kak Pandu, saya adalah pendongeng yang humor motivasi untuk anak TK SD dengan gaya imajinatif interaktif. Mantap. Saya adalah pendongeng yang kreatif untuk anak-anak hebat yang semangat mewujudkan cita-cita dan gaya full SDK dan berkreasi. Nah ini Kak Pandan. Saya adalah pendongeng yang suka bernyanyi dan main musik untuk anak PAUD dan SD kelas bawah dengan gaya yang atraktif dan interaktif. Kayak tambahin saya suka buat sama Kak Imam gitu enggak ya? Gantian. Kak Sony, saya adalah pendongeng yang humor edukatif. Apa ini? Fable, fiksi untuk TK dengan gaya interaktif dan mendalam. Nah, punya data nih. TK, ada punya data nih. Nanti menurut ini ya. Saya adalah pendongeng yang menggunakan humor remaja untuk anak TK dan SD kelas 1 sampai 5 dengan gaya interaktif. Kantor saya adalah pendongeng spesial anak TK dengan gaya Islami. Kalau saya adalah pendongeng yang edukatif untuk anak TK dan SD tingkat bawah dengan gaya yang interaktif. Saya seorang pendongeng fiksi untuk anak-anak usia TK, SD, TPK dengan gaya mendongeng interaktif. Kak Maya, saya adalah pendongeng yang secerita untuk semua kalangan, anak-anak dengan gaya yang interaktif ekspresif. Saya adalah pendongeng yang interaktif untuk anak-anak TK, SD, MI, TPK dengan gaya ekspresif. Kak Mari. Kak Tina, saya adalah pendongeng yang ceria untuk anak TK, SD dengan gaya read loud. Oke. Saya adalah pendongeng yang imut. Kak Dila. Mungkin mau bilang nih. Iya. Saya adalah pendongeng yang imut, ekspresif untuk anak SD kelas bawah dan TK dengan gaya imajinatif, musikal dan interaktif. Mantap, ada musikalnya ya. Saya adalah pendongeng yang Kak Warohmah ya. Aku suka work. Pendongeng yang sabar untuk anak SD dengan gaya yang santai dan menyenangkan. Kak Warohmah yang mana? Iya. Panggilannya siapa? Kak Wawa. Bukan chat kan? Kasih dulu ya, saya belum ngomong. Kak Wawa. Kak Wawa. Kak Isti. Yang mana Isti? Oke, Isti. Saya adalah pendongeng comel. Apa itu comel? Pengen gini loh Kak, pengen gini. Itu Pak Muto. Saya pendongeng comel inspiratif untuk adik-adik, imajinatif dengan gaya eksperimen kreatif. Oh, saya dia. Oh, keren. Kita belum ada pendongeng yang saintis ya. Ini pendongeng yang bisa eksperimen langsung gitu. Kak siapa? Kak Yasir pernah pakai SPG dengan eksperimen, tapi perlu banyak orang ya. Maksudnya perlu banyak pendongeng yang kayak gitu karakternya. Kak, siapa Kak Isti ya? Namanya Isti ya? Iya. Sasiman boleh kan? Oke, Kak. Oke, Kak Tarwo, saya adalah pendongeng yang berkesan dan atau humoris untuk anak-anak TK PAUD dengan gaya interaktif ekspresif. Kak Husain, saya adalah pendongeng yang ekspresif untuk usia TK dan SD dengan gaya interaktif. Kak Lucy, Kak Lucy ya salah. Saya adalah pendongeng yang ceria dan gemes. Dirugi untuk anak TK dan SD dengan gaya aksi dan interaktif. Kak Lucy. Rahasia sendiri kan. Kak Lucy, Kak Luki. Oke.
Itu kakaknya ya? Iya, Di sini. kakak IAIN kan. Oh gitu, senior ya? Iya, itu tadi. Harus mukanya loh itu. Halus ya, oke. Berikutnya Kak Nya. Kak Nya apa Kak Tiwi sih? Kak Nya yang mana? Makanya Kak Nya atau Kak Tiwi? Kak Nya? Karena ada lagi nama Kak Tiwi, juga pakai Pratiwi juga. Bisa ada pendongeng yang ekspresif untuk anak SD dan bawah dengan gaya interaktif. Kak Dea, saya adalah pendongeng yang kreatif buat anak-anak SD kelas bawah dengan gaya ekspresif dan permainan kata. J, saya adalah pendongeng yang ceria dan humoris dengan gaya interaktif. Oke, interaktif. Kak Afi, yang mana Kak Afi? Oh iya, Kak Afi. Dan nama lengkap kamu siapa? Bukan Afi Sena itu? Gitu. Saya adalah pendongeng yang suka cerita relate dengan kehidupan keluarga. Sering curhat berarti. Enggak bercanda ya. Untuk SD dengan gaya teatrikal. Keren nih teatrikal ini. Disuruh tangan Kak Imam ini ya. Kak Yasir, saya adalah pendongeng yang humoris untuk anak STK, SMP, dan seterusnya. Baik teman-teman. Dari sekian banyak itu, pasti ada sesuatu yang paling yang kuasai. Saya mau tanya, dongeng bebas sama dongeng dengan boneka, kira-kira kita lebih nyaman mana? Bebas ya. Saya pernah ngalami, kita tuh sebenarnya passion dongeng bebas, tapi diminta pakai boneka. Pernah ngalami nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Tetap pakai boneka kan? Tapi maksimal nggak biasanya? Kadang hanya pakai depan aja. Tapi kalau Kak Husen dia memang expert di situ boneka ya. 1 jam dongeng anak TK gitu. Main terus bonekanya. Saya aja sampai Aku juga di. Nah, maka teman-teman dari sekian itu, ayo kita gradasikan mana yang betul-betul kita nikmati, mana yang benar-benar bisa kita kembangkan dan itu latih supaya jadi nilai lebih buat kita. Percaya sama saya, itu mahal. Kemarin saya ditelepon sama BI. Oh kemarin, Pak, saya minta pendongeng yang pakai boneka. Awal sampai akhir ada nggak? Ada. Minta ya Kak. Belum lagi juga dari bukan TI ya kemarin satu lagi setelah BI, Semarang, BPGB ya Semarang. Dulu BPGB hari tiga berbakti kepada orang tua. 4 taat dan hormat pada guru. 5 menuntut ilmu tiada jemu. 6 setia kawan yang suka memaafkan. 7 cinta NKRI sampai mati. Allahu Akbar. Buka tangannya, taruh di pundak tangan sebelah kanan. Yang paling kanan, yang paling kanan taruh depannya. Gitu. Biasanya gitu ya, karena bisa ada laki-laki perempuan kan. Itu jangan lupa, yang paling kanan taruh depannya. Gitu. Sekarang ikut dan tentukan Kak Nasir ya. Ya. Koncoku, iling, nyebut, istighfar, sholat, ngaji, TPA, ning masjid, sekolah, sinau, tenanan, ojo beling, ojo bolos, ojo kemaken, ojo kemayon, dadiyo, bocah, soleh, solehah. Dari tangan kiri diangkat, taruh di pundak tangan sebelah kiri. Nah, gantian ya. Yang paling kiri taruh depannya. Sahabatku, sadarlah, insaflah, eling, nyebut, janji, dadiyo, bocah, sing bener, tur bener, ojo padu, ojo merengut, ojo util, ojo pelit, ojo nyokot, ojo ngompol. Kan itu sekali kan. Ojo ngeplak. Ini ada yang ngompol banget. Nah,
Ojo gajul, ojo jiwit, ojo nyolong, ojo nyokot, ojo nyulek, ojo njambak, ojo ngruwes, ojo ngegeng, ojo mbuli, ojo ngrasani. Nah, sing guyu guru-gurune. Dadi yo bocah saleh salehah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bisa dikembangin ya. Ini salah satu teknik mukhasabah yang tidak pakai sendu. Kalau pakai sendi, biasanya kita pakai iringan musik ya. Biasanya saya kenalin nggak begini. Adik-adik sayang nggak sama bapak ibu? Saya. Cinta nggak sama bapak ibu? Coba yang sayang sama ibu angkat tangan. Oke. Yang cinta sama bapak angkat tangan. Mau nggak Kak Nasir ajak doa untuk bapak ibu? Kalau misalkan kalian masuk surga, siapa yang pengen kamu ajak ke surga? Orang tua. Orang tua. Nah sekarang yang pengen ngajak bapak ibu ke surga, sini. Ini mencerminkan. Yang pengen ngajak bapak ibu ke surga, silahkan dia rapi. Tundukkan, ingat kata kuncinya, duduk yang rapi, kaki dilipat, tundukkan kepala. Tundukkan kepala, karena godaan terbesar di mata. Kita hidupin godaan terbesar di mata. Betul, laki-laki godaannya apa? Mata. Yang dilihat. Ini kiri nggak? Oh iya. Tundukkan kepala, pejamkan mata, jangan dibuka sebelum Kak Nasir minta buka. Maka di HP, teman-teman, siapkan satu musik soundtrack yang bisa membangun suasana haru. Ya, banyak pilihannya. Mau gitaro, mau solawat, banyak banget. Nah, begitu sudah. Kalau saya biasanya pakainya silrot ya. Silrot itu yang agak lama. Kamu mukhasabah saya biasanya agak lama gitu. Atau banyak banget pilihan, silahkan. Banyak. Saya banyak punya koleksi banyak. Kalau mau, saya kirim di grup. Ya. Nah, setelah itu kata pertama saya biasanya muncul, adik-adik, hari ini kita kumpul untuk memastikan bahwa kita masuk surga. Kalian tahu, sampai saat ini, di posisi ini, di usia kamu sampai sini, itu bukan kamu sendiri bisa melakukannya. Ada orang-orang berpengaruh dalam hidup kamu. Salah satunya adalah guru terbaikmu. Nah, sekarang coba bayangin siapa guru terbaikmu masing-masing. Mereka biasanya terbayangnya adalah gurunya di sekolahan. Nah, habis itu tambah kalimat baru lagi. Guru terbaik adalah guru yang telah berjasa besar dalam hidup kamu. Yang dia rela dingin agar kamu hangat. Yang dia rela sakit agar kamu sehat. Dia rela kurus, kering demi kamu agar kamu, bahkan ketika kamu sakit dia yang pertama menolong kamu. Bahkan dia rela melepaskan nyawanya buat kamu. Siapa dia? Ibu dan bapak. Sekarang coba sebut nama ibu bapakmu dalam hati, doakan. Kalau kamu betul-betul sayang sama mereka, pasti kamu mampu mendoakannya. Bayangin wajah ibumu, bayangin wajah bapakmu. Jangan jadi anak yang pelit. Siapa anak yang pelit? Anak yang nggak mampu menyebut nama orang tuanya dalam doa. Masuk kita juga ya. Kita masuk anak yang pelit kalau kita nggak mau menyebut nama orang tua kita dalam doa kita. Bahkan bayangkan pun tidak. Karena kadang-kadang anak itu doa itu hafalan doang kan. Robbi firli walidayya warhamhum kama rabbayani. Kan gitu. Tapi dia hanya lisan, arti nggak main. Nah, itu salah satu trik aja untuk mengakhiri. Selesai, buka matanya, silahkan salam kanan, salam kiri, depan belakang. Clear ya sampai sini ya. Jadi closingnya bisa beragam. Oke, 3 sudah. Nah. Oke. Nah, sebagai pengunjung teman-teman semuanya, what is your signature style? Apa namanya, ciri khas kita dalam hal mendongeng itu? Kita sendiri yang tahu. Meskipun, mohon maaf, ada rumus AMT plus, ya kan? Ketika kita masih pemula kan itu rumusnya. Amati, modifikasi, tiru. Plusnya apa? Sama-sama kita mencontoh Kak Luki, sama-sama mencontoh Mas Pandu, sama-sama mencontoh Pak Rio, sama-sama mencontoh Mas Anto, mencontoh Mas
Yasir, harus ada sesuatu yang beda. Sebab kalau kita plek itu, maka mereka tetap sama mereka terus. Mencontoh, tapi harus ada sesuatu yang lebih. Apa? Misalkan Kak Kayla nih, passionnya di bahasa Inggris, ya kan? One day you can tell a story in English. Hello everyone, how are you today? I am Kayla from Amerika. Wah, agak kabeh gitu. Padahal orang Jawa banyuwangi. Jadi coba teman-teman, apa sih ciri khas kita itu? Framing diri minimal ya kalau saya. Tidaknya ada 4. 1, suara khasnya bagaimana? Suara kecilnya Mas Pandu sama suara kecil saya beda. Halo Mas Pandu. Iya. Sama-sama kecil beda sama? Beda. Suara besarnya saya sama Mas Luki beda. Pak Luki? Ya, Kak. Kayaknya suara lagi utang ya. Debt collector. Anda lulusan JC mana, Mas? Duh, macam-macam kan? Nah, maaf izin minum ya. Beda. Jadi itu teman-teman semuanya. Suara khasnya apa? Silakan teman-teman tentuin. Karena sama-sama suara kecil dan satu lagi mohon maaf. Jangan pernah kita dongeng jika suara kita nggak masuk. Mas Bang ini kan ngasih suara macam-macam kan. Banyak hal insight dari Mas Boni. Nah, teman-teman tinggal pilih aja mana yang paling bisa Anda kuasai. Jangan terlalu banyak tokoh dalam cerita. Kalau pengen karakter suara itu betul-betul dikenal sama anak. Saya kalau dongeng, teman-teman tahu tokoh utama saya siapa? Ya itu aja, sampai sekarang. Nah tokohnya itu doang, nggak kemana-mana. Nah bicara ini aja inget. Saya ada tawaran teman-teman dari Depak Mall. Di situ ada pameran pendidikan. Saya ditawarin untuk ngisi. Dia melibatkan teman-teman dongeng untuk para pendongeng. Di frame time-nya, frame time itu tanggal minggu depan sih sayangnya. Tanggal Sabtu tanggal berapa? 3 atau 3? 2. Waktu yang ada itu Jumat siang, Sabtu sore, Ahad siang. Pas frame time, siang sore. Saya belum jawab, karena saya harus ada tim yang support, yang mau. Kalau mau ngisi kita para jodongnya, berarti kita kan semua terlibat. Nah, para jodongnya konsepnya bagaimana ya? Sekarang kita dulu waktu di Solo Pos gitu. Tapi mungkin nanti kita akan buat tematik aja, jadi satu cerita yang berlanjut. Nyambung semua. Jadi satu orang tampil 5 menit, 7 menit, bahkan 2 menit. Nah, kira-kira teman-teman apakah bersedia? Habis itu nonton bareng. Jadi ya Pak. Ada film bagus, ya. India, kok India sih? Nawila ya. Nah, kira-kira mau nggak teman-teman para dongeng? Mau ya? Nanti saya lanjutin di grup aja ya. Kalau mau kita kan perlu panitia khusus untuk discuss secara online aja, kita bantu. Saya belum jawab sih, karena deadline-nya besok itu ada rapat untuk penentuan materinya apa aja. Nah, ciri khasnya apa, gerakan khasnya apa gitu. Gerakan khas itu kaitannya dengan apa? Teknik masuk panggungnya. Saya pernah suatu ketika ngisi di sebuah tempat, MC-nya itu Masya Allah gitu kan. Dia mulai dengan sebuah cerita. Adik-adik, hari ini kita akan kedatangan tamu. Tamu ini datang dari jauh. Sekitar 30 tahun yang lalu ada bayi lahir. Laki-laki. Ini cerita masa kecil saya, kemudian dan sekarang orang udah sampai di sini. Jadi dia cerita kecil saya, baru saya muncul. Banyak hal itu. Gerakan khas itu bisa cara masuknya. Kemudian mungkin dengan pokrol atau salto gitu. Atau nari gitu. Atau nyanyi gitu ya. Atau mungkin kalau sebagian besar kita rata-rata masuk panggung biasa ya. Panggung biasa. Tapi mungkin ada yang masuk dengan suara dulu, ya kan? Dan seterusnya lah gitu ya. Kalau saya bukan ahlinya suara gitu. Opening khas. Kalau masuk biasanya opening khasnya gimana? Bukan. Pak Harudi baru nanti saya nyanyi dulu. Halo. Tekson itu ya? Coba sonya. Kasih beliau. Yang lain nggak pernah kayak gitu kan? Sonya. Itu mesti Kak Luki. Selain Kak Luki mesti kayak gitu.
Coba baksonya. Maksudnya begitu. Nah, kalau Kak Yasin maksudnya gimana awal? Biasanya pantomim nggak? Pantomim ya. Pakai musik ya? Ayo, udah. Ayo, Oh, tas, ayo. Oh ya itu ya. Yang tas itu ya. Tas gitu ya. Harusnya nggak bisa ya. Mas-mas punya khasnya gitu. Kapan dulu maksudnya gimana awalnya? Doa ya. Apa ya? Doa. Sebelum mulai, kakak mau doakan dulu nih anak-anak di sini. Kakak doakan semuanya dapat nilai yang bagus. Allahumma. Amin. Lebih semangat dong aminnya. Amin. Kakak doakan bapak ibunya sehat terus. Amin. Kakak doakan bapak ibunya tambah sugih. Amin. Bapak guru, bapak guru, ibu guru juga tambah sugih. Amin. Dan yang paling penting, kakak doakan semua cepat dipanggil Allah. Karena ketika dipanggil Allah itu anak-anak pasti amin. Padahal belum sampai situ. Jadi dipanggil Allah, terus aku kaget, loh, dipanggil Allah tok ya mati. Oke, kita semangat hari ya. Oke. Lalu dijelaskan, doa terakhir dipanggil Allah ke K. Beda kan? Pengen tahu Kak Husin ya. Kasih gimana? Mulai Kak Husin. Biasanya saya opening itu mulai dari lagu nyanyi. Jadi pertama, baik anak-anak, ayo kita awali kegiatan kita hari ini dengan bertepuk tangan berirama. Ayo tepuk tangan dong. Semuanya. Mari ucapkan salam kepada teman-teman dan juga bersalaman disertai senyuman dengan hati yang lapang dan maaf diberikan. Hilanglah permusuhan untuk bersahabat. Jadi banyak saudara di sekeliling kita, hidup jadi bahagia. Allah sayangi kita. Assalamualaikum. Sebarkan salam di antara kamu. Kemudian salam begitu. Oh, Masya Allah. Ini loh. Ini kan ilmu baru buat kita ya kan? Kak Dila. Kalau Kak Dila gimana? Kalau saya biasanya nyanyi juga, cuma kalau nyanyi itu masih yang umum soalnya biar mereka tuh ikutan nyanyi. Salah satu contohnya misalnya yang relate sama cerita yang mau saya bawakan. Salah satunya saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah. Dan nanti tuh sampai selesai, teman-teman pasti sebagian itu udah pada tahu gitu kan, walaupun anak SD atau MI, biasanya mereka kan udah tahu, jadi nyanyi bareng udah rame gitu. Baru nanti salah. Oke, sip. Tepuk tangan buat Kak Dila ya. Itu dia. Saya ingin tahu Kak Tarwo. Gimana Kak Tarwo? Setelah itu saya masuk pakai gerakan yang lucu ya. Nah, itu Pakai suara. enggak, kalau masuk kan dia dipanggil. Kemudian saya tekston dengan suara Ada sudah. terus saya ganti dengan Kak Nenek. Oke. Ya, beda juga toh? Gak ada yang sama ya kan? Oke, keren. Kak Tata gimana ya Tata? Kalau saya biasanya bertanya ke audien anak-anak sudah siap belum gitu. Nah, terus nanti yang ya siap-siapan putra dan putri gitu kan. Oh, iya. Bisa Dimainkan ya? Ya, dimainkan. Nah, setelah itu nanti siap untuk menjawab salam dengan semangat dan gitu. Terus sudah siap. Terus menjawab salam. Nah, ketika menjawab salam terus kita tambahi bagi tadi yang menjawab salam saya doakan selamat dunia dan akhiratnya. Amin. Bagi yang menjawab amin saya doakan panjang umurnya. Amin. Terus begitu. Yang aminnya keras saya doakan banyak rezekinya. Nah kalau kemarin biasanya pas apa namanya Ramadan itu banyak THR-nya gitu. Biasa gitu. Oke, sip. Oke, Kak Sani gimana? Biasanya saya pantomimnya naik sepeda atau enggak naik kuda. Pakai suara atau gimana? Ya enggak, kan pantomim. Masuk yang pantomim ya? Pantomim. Jadi dari belum kelihatan sampai dari belakang pintu masuk ke depannya itu pantomim. Oh, Masya Allah. Banyak banget ya teman-teman cara masuknya kan? Beda. Silahkan teman-teman bisa kembali di masing-masing ya. Oke. Opening khas. Kalian penutup yang khas juga beda. Kalian penutup dia beda ya. Diakhiri.
Cara mengakhiri pun beda-beda juga kan. Ada yang mungkin dengan doa, ada yang dengan ikrar, ada yang dengan tepuk, gitu kan, macam-macam. Silakan kalau untuk sendiri. Dan ini alat bantu aja, alat bantu untuk memetakan personal branding masing-masing. Ya, tadi kita latihan. Yang pertama kita kenal sebagai apa? Pandungnya yang bagaimana? Target audiens saya siapa? Yang paling ya. Kita nggak bicara general. Kalau general mesti kita harus siap semuanya. Di TPA, di KB, TK, SD, SMP harus siap semuanya. Tapi harus siap mana yang paling betul-betul kita nikmati. Gaya khasnya apa? Nilai yang saya bawa apa? Ini bisa diisi dengan nilai kostum yang kita bawa atau judul yang memang kita mau bangun. Platform utama saya apa? Nah, ini platform penting ya teman-teman semuanya. Kalau bisa setiap kita punya platform, punya akun yang menggambarkan kita siapa. Sehingga kita itu ada, kalau misalnya dicari orang itu, oh bener dia pendongeng, oh bener dia itu guru kisah, oh bener dia itu pencerita. Kemudian apa ini? Biar saya. Signatur ya, ciri khas. Ya, signatur kita. Ciri khas kita apa? Mungkin ini saya start di grup teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir itu aja yang saya sampaikan. Kalau ada diskusi, silakan. Udah jam 2:40 menit. Ya. Baik, silakan Kak Mayang ya. Ya, sebut nama sama nomor rekening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya, untuk membangun personal brand itu, apakah kita menentukan di awal, ataukah kita bisa mendapatkan itu setelah kita berjalan? Karena kan karena kita mencari kenyamanan dulu seperti itu. Apakah itu tidak apa-apa? Mau. Teman-teman, personal branding itu ada dua cara melakukannya. Yang pertama natural, terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua dibentuk. Yang terbentuk dengan sendirinya biasanya berawal dari hobi. Hobi yang berulang-ulang dan konsisten. Itu biasanya akan membentuk diri kita sendiri. Begitu. Kemudian yang dibentuk adalah sesuatu yang kita capai, kita miliki baru. Kita misalkan nih, saya itu orang taunya saya pendongeng, tapi saya pengen besok ini dikenal sebagai seorang penulis juga. Maka yang selanjutnya adalah saya harus mulai membranding diri saya sebagai seorang penulis. Dengan cara apa? Ya mulai menulis, bikin blog, mempublish tulisan saya, bikin buku, gitu. Sehingga nanti orang akan melihat saya itu punya dua personal branding, satu sebagai pendongeng, satu sebagai seorang penulis. Jadi yang sudah natural yang mana itu kita rawat, jangan saya melepas. Yang mau dibentuk itu yang baru kita bikin roadmapnya, sehingga nanti seiring dengan waktu yang kita tentuin itu bisa kita capai. Misalnya Kak Mayang nih, personal branding pertama yang muncul adalah seorang trainer outbound. Ya udah terbentuk tuh, mulai dari lihat di platform udah jelas, misalkan di kegiatan hari udah kelihatan. Tapi Kak Mayang pengen baru lagi, ada klub yang lain yang saya bangun lagi, di dongeng misalnya, di cerita. Mulai dari mana nih? Berarti harus mulai dibuktikan kepada yang lainnya bahwa aku juga seorang penderita. Guru kisah, pendongeng, dengan cara apa? Mulai praktek dongeng, mulai bikin cerita, mulai sering bertemu anak-anak. Itulah yang dibentuk. Jadi gak ada masalah. Yang sudah natural dipertahankan, yang mau dibentuk mulai dirancang. Apakah bisa dua branding dibangun? Bisa banget. 3 aja bisa. Bahkan satu orang bisa lebih dari orang bayangin. Contoh, kita bicara tentang seorang tokoh, ya kan? Yang mungkin kita nggak duga-duga bahwa dia itu seorang ahli. Misalkan nih, panjangan tahu yang namanya Pak SBY, mantan presiden kita. Awalnya dia branding yang dilihat oleh masyarakat sebagai apa? TNI ya. Yang kedua, presiden. Pak Lukas baru saja. Penyanyi juga. Nah, artinya itu bisa dibangun.
ketika disoal. Kita nggak akan bisa dikenal orang kalau nggak disoal. Teman-teman, dalam hal kebaikan, jangan ragu untuk mensoal. Jangan ragu mempublish. Kenapa? Kebatilan itu Masya Allah sekarang merajalela dengan banyak cara terutama medsos. Anak-anak kita itu banyak perilakunya terbentuk karena apa yang dia lihat dan dia tonton dan dia dengar. Yang dilihat akan jadi perbuatan, yang didengar akan jadi ucapan. Kalau kita nggak melakukan itu, kita kalah. Nanti kita habis sudah. Gitu. Maka teman-teman sudah, ayo kita mulai. Platform kita mulai kita bangun. Yang mulai pasif, ayo mulai bangun lagi. Saya boleh nggak sih? Kita itu hari sebenarnya nggak dulu, tapi saya posting foto saya setahun yang lalu, boleh. Gitu. Kita posting foto yang udah terjadi, nggak apa-apa, nggak harus relate. Karena kadang-kadang kita terjebak bahwa yang kita posting harus terjadi hari ini, nggak juga. Hari ini aja kita foto 4 kali, posting 4 hari betul-betul nggak apa-apa. Ini angle yang berbeda, gitu kan? Sisi mangan kono, sisi boni gene, gitu kan? Sisi selfie, oke. Itu ya kak ya. Jadi nggak ada masalah. Branding yang natural ya dirawat. Yang ingin dibentuk dipersiapkan. Yang lain silahkan. Oke, Kak. Boleh nggak sih Kak, misalkan salah satu dari anak-anak itu kita jadikan representasi atau gambaran salah satu tokoh dalam cerita kita gitu. Kayak misalnya ada tokoh nenek nih, terus ternyata ada anak yang giginya opong gitu. Nah, kita jadikan dia sebagai nenek-nenek gitu. Kita lagi berbicara sama nenek misalnya gitu. Atau kita lagi mencoba sebagai nenek-nenek, ternyata ada anak-anak yang bisa kita jadikan jadi kakek-kakek karena dia banyak ngomongnya atau dia jadi point of view dari umatnya lain. Nah itu boleh nggak sih? Apa nanti jadi melemahkan percaya dirinya dia atau enggak gitu nanti? Baik. Ini ada pertanyaan bagus dari Kak Dila. Boleh nggak sih kita itu menjadikan anak-anak sebagai tokoh dalam cerita kita? Jawaban umumnya boleh. Jawaban umumnya boleh. Dengan catatan, 1, tokoh itu tidak membuat si anak trauma. Trauma itu terjadi, muncul biasanya tokohnya tokoh yang nggak baik, antagonis. Yang kedua, tokoh yang di situ sebagai bahan lucu-lucuan. Kalau orang itu yang hindari. 3, tokoh yang jadi korban, sengenes, miskin, lorong-lorong itu kita hindari. Meskipun itu nggak 100% bahwa anak-anak itu tidak menerima, ada beberapa anak senang digituin malahan. Gitu kan. Tapi itu kan kita bisa jamin kalau dia pas nggak apa-apa sih oke. Takutnya abis itu dia waktu orang tua nih atau dia nggak terima kan ya kita jadi nggak enak kan. Maka saran saya teman-teman dapatkan dia boleh, tapi saran saya jadikan dia tokoh yang positif. Ya, positif. Tokoh yang di situ menjadi patron, menjadi tokoh kebaikan. Itu yang boleh. Supaya apa? 1, ketika cerita selesai kita aman, anak juga senang dan dia berkesan gitu. Ayah, aku mau jadi tokoh loh ya. Ini aku tokoh baik. Aku mau. Ayah kan senang, tapi kalau dia bantuin, Ayah, aku mau dia elok orang penuh. Itu. Ayah tuh mantap-mantap. bayangin ya teman-teman, itu ya kak ya, itu ya boleh sih, nggak apa-apa. Saya pun juga melakukannya kok, ya melakukannya. Bahkan saya pernah pakai adegan ketika kisah tentang Imam Syafi'i ya, yang kecil ya, Muhammad bin Idris itu kan ada adegan di mana Imam Syafi'i itu ketika kecil mau belajar ke Mekah diajak oleh perampok kan, perampok lah. Saya mengadegan kan ada komandan perampok itu mencari teman, menyuruh anak buahnya. Mana anak buahku? Mana dong? Kamu? Sini. Dia, saya anggap anak buah saya. Sini. Saya tanya dulu, kamu mau jadi anak buahku? Tanya dulu, mau nggak dia? Kalau dia mau, dari kode ini. Kalau dia nggak mau, saya kembalikan. Kita jadi penjahat, kamu siap? Siap. Nama kamu siapa? Soleh. Penjahat kok soleh. Nah, itu ketika anak jahat kodenya siap, jadi dia mau. Padahal tokohnya tokoh jahat. Tapi
kata kunci dibangun dulu. Dia mau. Kalau dia nggak mau, jangan paksa. Gitu. Nah, itu trik aja sih sebenarnya. Gitu. Makanya saya katakan boleh melibatkan audiens. Malah justru itu perlu menurut saya. Kenapa? Biar hidup, kan gitu. Iya. Kalau kita itu hanya searah saja, mohon maaf nih. Selesai. Ya. Bosen. Terlalu lucu pendongan ini. Bu Guru, kamu sudah main. Repot kan gitu. Ya, oke. Itu ya kayak gitu. Oke, yang lain silakan. Oh ya, saya kira cukup ya. Udah masuk waktu asar. Semoga bermanfaat. Mas Ilham, Mas Wahab, lanjut atau selesai? Dan tadi saya informasikan kalau teman bersedia, insya Allah kita akan ambil kesempatan itu. Kita ada para dongeng di Depak, gitu kan, untuk tema dan sebagainya. Insya Allah menyusul ya. Nanti kalau misalkan ada yang setuju bersedia, saya akan satu grup dulu. Nanti yang setuju, nanti saya akan bentuk grup baru khusus persiapan di para dongeng gitu, ya, agar memudahkan. Insya Allah nanti pilihan waktu tadi ya, Jumat siang, Sabtu siang, kemudian Ahad pagi sampai siang. Kalau ini belum diisi, akan kita isi. Tapi kalau misalkan udah ada yang isi, ya kita tinggal milih mana yang sisa. Itu ya teman-teman. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Saya kembalikan ke Bapak acara. Mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.